اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله على إحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بسلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إخوانه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا حق التقوى لعلكم ترحمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار الجنة الصلاة. معاشر المسلمين رحمكم الله معاشر المسلمين silakan supaya dimuliakan Allah. Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan bekal takwa Allah, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga amal soleh kita sampai hari ini diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni olehnya. Amin. Allahumma. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 hari yang lalu, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Seperti diketahui, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Proklamasi
dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan Indonesia dan bebas dari belenggu penjajah. Masyaallah muslimin rahimahullah, setelah berhasil menyatakan kemerdekaannya, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang bebas menentukan nasib bangsanya tanpa harus dibelenggu penjajah. Masyaallah muslimin rahimahullah, setelah kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 kemarin, pertanyaannya, apakah masih ada bangsa Indonesia yang belum memahami makna kemerdekaan? Maka kemerdekaan antara lain adalah harus atau berdiri sendiri tanpa tekanan dan tidak dijajah lagi. Merdeka berarti bebas. Masyaallah muslimin rahimahullah, perjuangan pahlawan nasional telah mengantarkan bangsa Indonesia dapat menghirup udara bebas dengan hati terlepas dari belenggu penjajah. Dari masa ke masa, kebebasan telah berevolusi, dan sekarang kebebasan dalam berdemokrasi serta berekspresi dalam menjadi satu dalam bentuk kebebasan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh bangsa Indonesia. Masyaallah muslimin rahimahullah, merdeka berarti bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintah negara manapun. Negara yang berdaulat memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bangsanya dan memastikan keadilan serta kemakmuran. Dengan mandat untuk mengatur masyarakatnya, pemerintah sepatutnya memastikan masa sekarang tidak ada lagi bangsa Indonesia merasa tertindas. Sesudah merdeka, pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak lagi menggantungkan nasibnya kepada bangsa lain. Masyaallah muslimin rahimahullah, para pahlawan nasional mengamanatkan kemerdekaan ini kepada kita. Kita harus merawat negara ini yang menjadi amanah bagi kita generasi yang hidup sekarang dan seterusnya, agar dijaga keamanan dan ketentramannya, kondusivitas juga kemakmurannya. Masyaallah muslimin rahimahullah, dalam konteks amanah mengandung banyak pengertian, mulai
dari agama, pangkat, jabatan, kedudukan, dan harta berbenda, bahkan apapun yang kita miliki selama ini. Dari sekian amanah yang diberikan kepada kita, yang terkurang adalah beban atau amanah yang berada di rukun Islam kedua, yaitu sholat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya sholat itu adalah amanah terberat bagi manusia, kecuali bagi orang yang khusyuk, orang yang mantap keimanannya. Dan dibuktikan dalam ayat surat Nahl. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna wa hamalaha al-insan wa kana zaluman jahula." Sungguh mereka ditawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka menolaknya, enggan memikulnya. Mereka berkata, khawatir tidak sanggup untuk melaksanakan amanah itu. Maka amanah itu dipikul oleh manusia sungguhnya. Manusia itu zalim, sangat zalim lagi bodoh. Satu kisah Sayyidina Ali karramallahu tiap datang waktu sholat berubah wajahnya menjadi pucat, seolah tidak ada darah yang mengalir. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Amirul Mukminin, kenapa wajah antum pucat ketika datang waktu sholat?" Beliau menjawab, "Dakhalat waqtul amanah fa'adiyah fa'adiyah amalan." Memang seperti itu. Benar yang kalian katakan. Setiap datang waktu sholat, wajahku berubah menjadi pucat. Karena apa? Karena datang waktu amanah yang harus kita selesaikan. Maka saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan amanah itu dengan baik atau tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu beratnya amanah berupa sholat. Sebagai orang tua dalam keluarga, terutama anak cucu kita yang masih berpendidikan ilmu agama bawah, tiap kali berada dalam suasana perayaan seperti hadis yang berkembang belakangan ini, merayakan hari kemerdekaan dengan penuh hiburan sampai mengerti batas, sehingga anak kita yang terlibat dalam perayaan itu karena misalkan banyak yang mengabaikan itu sholat amanah yang terberat dari kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sayyidina Jibril orang turun hampir Rasulullah SAW berberita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Muhammad, inna Allah yataqabbalu min tariki shalah shawmahu wa sadaqatahu wa hajjahu wa amalahu wa zakatahu." Hai Muhammad, sungguh Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan sholat, puasanya, sedekahnya,
ibadah hajinya, amal-amalnya dan zakatnya. Ya Muhammad, yunzalu kulla yawmin wa laylatin ala tariqis shalah alfu laknatin wa al-buzur. Hai Muhammad, tiap hari, tiap malam ditimpakan pada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja 1000 laknat dan 1000 murka. Ya Muhammad, tarikhus sholat la yu'adu fi muraqabatihi wa la yusbahu fi ala janazihi wa la yusallamu alaihi wa la yu'akal wa la yusharabu wa la yusahabu wa la yujalasu la dita lahu wa la amanata lahu la habla lahu birrahmatillah wa huwa maqal munafiqin fiddakil asfali jannah. Hai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat jangan dijenguk sakitnya, jangan ditakziah jenazahnya, jangan diucapkan salam kepadanya, jangan ditawari makan, jangan ditawari minum, jangan diajak berteman, jangan diajak bermajlisan. Tidak ada agama lagi baginya, dan tidak ada amanah lagi baginya. Tidak ada bagian dari rahmatnya Allah. Dia akan bersama orang-orang munafik, dilemparkan ke dasar neraka paling bawah. Alhamdulillah. Begitu ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada riwayat mengatakan orang yang meninggalkan sholat berat dosanya kaman zanatullahu bil Ka'bah, sama seperti dengan anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri dalam Ka'bah. Ada riwayat lain mengatakan kaman qatala sahwahina nadiyan di ghairi haq. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja berat dosanya atau besar dosanya sama dengan membunuh 70 nabi tanpa. Sebagai orang tua, boleh anak-anak kita ikut karnaval, merayakan hari kemerdekaan seperti yang ditentukan oleh para pemimpin kita. Melestarikan budaya penting, tapi sholat harus dijaga karena ancamannya sangat berat. Kalau anak itu sedangkan sholat dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa syarat-syarat syar'i, maka dia akan dihukum pancung oleh Allah SWT, termasuk kedua orang tuanya yang gagal masalah amanah berupa putra putri. Kamu tak lupa yang kita di dalam kata kita bersama Allah. Bagi orang-orang berada pada masa ini di dalam Al-Quran itu warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا
والأنبياء والمرسلين وعن الصحابة والتابعين والمتابعين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا